Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Video ini saya mau ngasih tips untuk yang jualan online. Apa sih bedanya iklan kata kunci di Shopee dan iklan produk serupa di Shopee? Jadi ini levelnya untuk yang baru jualan mungkin kurang tepat ya. Jadi kalau udah jualan 1 bulan 2 bulan mungkin akan mengenal apa itu iklan produk serupa dan apa itu iklan eh, kata kunci di Shopee. Oke, sebelum mulai saya mau kasih lihat performa iklan saya. Jadi dalam 30 hari terakhir, iklan pencarian saya itu keluar biaya sekitar 13 juta, omsetnya 100 jutaan di Shopee. Lalu iklan produk serupa punya saya keluar biaya sekitar 3,5 juta, omsetnya sekitar 18 juta. Itu performa iklan saya biar biar nggak disangka ngemeng doang ya, ini buktinya. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama apa sih bedanya iklan di yang kata pencarian sama ini produk serupa. Jadi kalau kata pencarian dia kalau kita aktifkan iklan tersebut, jadi kalau misalkan ada user yang mencari misalkan gamis anak, karena saya kan jualan gamis anak ya, brandnya namanya Baju Yuli, dia akan muncul iklan-iklan seperti ini di hasil pencarian. Ini ada tulisan iklan, 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 iklan. Ini adalah produk dari iklan kata kunci. Nah, sedangkan iklan produk serupa, dia akan muncul di halaman detail produk di bagian bawah, paling bawah. Nah, ini akan muncul di sini. Bisa dilihat di sini ada iklan, mana biasanya ada iklan. Nah, ini ada iklan. Nah, munculnya di sini yaitu produk serupa. Mau HP atau komputer atau PC sama aja sebenarnya. Jadi sekali lagi untuk kata pencarian itu munculnya ketika orang mengetikkan keyword, lalu akan muncul produk tersebut. Nggak selalu paling atas, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di paling bawah. Lalu untuk produk serupa yaitu dia akan muncul di produk-produk yang mirip yang di kompetitor produknya teman-teman kalau mau diiklanin. Oke, jadi itu prinsip dasarnya di mana iklannya muncul. Lalu yang kedua, saya kasih tahu bahwa mau sampai kapanpun iklan produk serupa itu nggak akan bisa melebihi iklan produk kata kunci. Kenapa? Karena iklan kata kunci itu artinya kita menyasar orang yang sudah warm market alias dia mau belanja. Kalau dia search gamis anak, otomatis dia mau belanja kan ya. Dia otomatis mau belanja, dia cari mana produk yang dia mau. Kalau iklan produk serupa, dia misalkan si calon customer ini dia sudah nemu suatu produk nih, misalkan nemu produk yang ini, lalu dia aduh kurang cocok. Dia scroll-scroll, di sini di bawah ini ada yang lebih cocok, dia baru akan beli. Itulah kenapa akan lebih susah mengconvert atau membuat orang mau beli di iklan produk serupa dibanding iklan kata pencarian. Oke, itu harus teman-teman pahami. Sekali lagi, yang pertama tadi bahwa penempatannya beda, kedua audiensnya juga beda ya. Jadi yang kalau kata kata kunci lebih warm market, yang produk serupa dia harus apa ya? Tackle alias harus ya harus tackle, harus harus mematahkan orang nggak jadi beli suatu produk baru dia beli produk Anda, makanya berat. Lalu perbedaannya lagi biddingnya. Jadi kalau ngiklan di produk serupa itu lebih murah dibanding iklan pencarian. Kenapa? Karena kalau di iklan pencarian itu ada minimal bidnya, minimal biaya yang Anda harus pasang untuk ngiklan. Kalau iklan pencarian itu minimal Rp200 saat ini ya. Feeling saya akan bertambah lagi. Kalau iklan produk serupa itu minimal 150 perak aja. Jadi agak sedikit sekali perbedaan 50 perak. Itu lalu yang selanjutnya adalah eh, kata kuncinya. Jadi kalau pakai kata kunci misalkan teman-teman jualan jilbab nih ya. Kalau iklan pencarian kita bisa ngiklanin produk kita untuk kata kunci misalkan gamis. Jadi
nyasar orang yang mau beli gamis dan juga mau beli jilbab. Jadi itu bisa di-custom, mau apa aja kata pencariannya selama itu relevan dengan produk, insya Allah akan bisa jalan iklannya. Sedangkan kalau iklan produk serupa, dia nggak ada pakai kata kunci ya, jadi kita cuma buat iklan, lalu iklan pilih produknya, maaf sebentar. Oke, nggak tahu kenapa, oke. Buat produknya nanti dia cuma aktifkan dan nonaktifkan aja gitu, nggak perlu ada kata kuncinya apa dan seterusnya. Jadi untuk produk iklan serupa itu lebih simpel, tapi dia ngikutin algoritma Shopee, tapi kalau yang umum, tapi kalau kata kunci dia kita bisa nyasar kata kunci tertentu untuk mengiklankan produk kita. Itu sebenarnya ada satu sisi kelebihan, satu sisi kekurangan sih. Kalau iklan produk serupa itu saya biasanya menggunakannya untuk membuktikan bahwa produk saya sudah tepat. Artinya judulnya sudah tepat, fotonya sudah tepat, deskripsinya sudah tepat, harganya sudah oke, itu akan bagus performanya di iklan produk serupa. Karena dia akan mengiklankan produk-produk Anda itu ke produk-produk terlaris. Kalau misalkan judul, deskripsi, foto, dan harga sudah tepat. Setelah itu, Anda bisa ngiklanin dia di produk di iklan pencarian. Oke, itu aja basic banget. Kalau teman-teman mau yang lebih advance, insya Allah saya buat videonya. Silahkan tulis aja di kolom komentar apa pertanyaannya. Karena alhamdulillah ya banyak banyak tips-tips yang saya eee, tips dan trik yang saya punya atau yang biasa saya lakukan sehari-hari untuk iklan di Shopee. Cuman kadang saya bingung mau mulai dari mana. Nah, kalau teman-teman merasa ada yang pengen ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, atau mau cek-cek video-video yang lain silahkan subscribe dulu, atau cek juga bisa ke profil saya ini dan lihat ada beberapa tips soal ngiklan di Shopee, Facebook Ads, dan seterusnya. Sekian aja, selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.